Fakta pertama adalah mengenai kemampuan kedalaman atau seberapa dalam pompa bisa membawa air dari sumur. Perbedaan mendasar antara jet pump dan submersible adalah kemampuan kedalaman mengambil air dari dasar sumur. Jet pump kedalamannya hanya mampu kisaran 30 hingga 40 meter, sedangkan submersible mampu lebih dalam lagi, yaitu hingga ratusan meter, diantaranya hingga 200 meter. Fakta berikutnya yang kedua yaitu mengenai jumlah debit air dalam kondisi parameter yang sama, yaitu kategori pompa yang sama 250 watt dan dengan total head yang sama pada 20 meter. Jet pump mengisi air torrent 1000 liter selama 1 jam lebih sekitar 66 menit, sedangkan submersible bisa mengisi torrent 1000 liter hanya 22 menit. Dalam fakta ini submersible lebih banyak jumlah airnya, lebih cepat mengisi torrent sehingga biaya listrik lebih murah. Fakta yang ketiga tidak kalah penting untuk diketahui adalah tentang instalasi atau pemasangan, yang diantaranya yaitu: pertama, jet pump dipasang dengan 2 pipa, sedangkan submersible lebih praktis hanya 1 pipa. Yang kedua, karena menggunakan 2 pipa, biaya instalasi jet pump cenderung lebih mahal dibanding submersible. Jet pump memerlukan 2 kali lebih mahal untuk biaya pemasangannya. Yang ketiga, posisi pemasangan jet pump berada di atas permukaan tanah, sehingga suara mesin terdengar cenderung berisik, sedangkan submersible berada di kedalaman air, sehingga kedap suaranya dan tidak berisik sama sekali. Yang keempat, mengenai kavitasi yang tidak kalah penting. Jet pump lebih banyak kavitasinya, sehingga ini termasuk masalah serius yang dapat berdampak pada performa pompa dan umur pakai pompa. Yang kelima adalah tentang priming. Jet pump memerlukan priming, yaitu memancing air, sedangkan submersible tidak perlu priming karena cara kerjanya mendorong tanpa ada head hisapnya. Fakta keempat adalah mengenai perawatan, di mana pada faktanya perawatan jet pump lebih mudah daripada perawatan submersible. Hal ini karena jet pump mudah diakses. Sebaliknya, submersible sangat sulit diakses karena posisi pemasangannya berada di kedalaman air. Namun demikian, saat ini banyak sekali produk-produk submersible yang handal, yaitu sangat tahan terhadap pemakaian jangka panjang, sehingga sangat kecil frekuensi perawatannya. Selain itu, saat ini banyak sekali trik dan tips merawat pompa submersible agar lebih mudah dan lebih awet. Fakta yang berikutnya yaitu fakta yang kelima adalah tentang problem-problem yang sering terjadi, baik itu untuk jet pump dan untuk submersible pump. Untuk jet pump ya, karena perawatannya sangat mudah apabila ada permasalahan-permasalahan, jadi secara umum jet pump tidak masalah ya. Oleh sebab itu di sini hanya kita sampaikan masalah apa yang sering terjadi pada submersible pump. Pada prinsipnya ada 3 kategori permasalahan yang sering terjadi, yaitu bagian motor, bagian pompanya, dan bagian wiringnya. Wiringnya termasuk dalam hal ini adalah kabel dan kontrol boxnya ya. Bagian motornya ya, ini paling umum terjadi adalah motor macet. Motor macet sering terjadi karena short ya, terjadi short apabila ada sistem wiringnya yang terkelupas atau isolasinya yang terkelupas. Karena pompa ini dicelup ya, sangat riskan sekali terjadi karat dan lain sebagainya yang menyebabkan kontak langsung antara bodi dan salah satu koneksi, baik itu live atau netralnya. Kemudian yang bagian kedua yaitu bagian pompanya. Ini juga paling sering terjadi adalah macet ya, bagian kipasnya. Di dalamnya ini ada impeller atau orang menyebutnya kipas. Nah, impeller ini sering macet dikarenakan adanya pasir ya, atau lumpur ya, karena pompa ini ya, lagi-lagi pompa ini adalah pompa dicelup ya, sangat riskan dia terkena pasir ataupun lumpur. Oleh sebab itu, untuk menanggulanginya sebisa mungkin konstruksi sumurnya harus terhindar dari baik itu lumpur maupun pasir.
Umumnya karena investasi yang pas-pasan ya, kadang membuat sumur tidak mempertimbangkan hal itu, sehingga dampaknya adalah pompanya sering terkena pasir. Jadi di video yang lain sudah saya bahas tentang bagaimana sumur itu terbebas dari pasir dan lumpur ya, minimal bisa mencegah adanya pasir dan lumpur ya. Di situ kita bahas secara detail. Jadi apabila memutuskan untuk membeli pompa ini, untuk pemakaian pompa ini harus mempertimbangkan konstruksi sumurnya agar memang terhindar dari kemacetan pompanya. Kemudian bagian wiringnya ya, wiringnya ini baik itu kabel ataupun bagian kontrol boxnya dan sistem wiring di dalam motor ya, lagi-lagi karena pompa ini dicelup memang sangat riskan terjadi short ataupun terjadi kebocoran arus. Oleh sebab itu harus benar-benar mempertimbangkan kualitas kabelnya dan juga kondisi sumurnya itu sendiri pada saat pemasangan, apakah kabelnya tertarik atau terjepit dan lain sebagainya, harus benar-benar diperhatikan. Ketiga masalah itulah yang paling sering terjadi di pompa submersible pump ini, sehingga bisa mempengaruhi kinerja pompa itu sendiri, bahkan mempengaruhi umur pakai. Umumnya pompa jenis ini bisa sampai, mungkin perkiraannya sampai 10 tahun, namun karena konstruksi sumur, kemudian kondisi sumur yang kurang mendukung, adanya pasir, kemudian air yang cenderung asin mengandung garam, menyebabkan pompa ini sangat pendek umurnya, hanya kisaran 1 tahun, bahkan ada yang kurang dari 1 tahun. Oleh sebab itu, sekali lagi ketika mempertimbangkan untuk memilih pompa ini ya, secara umumnya memang pompa ini memiliki banyak kelebihan, tapi pompa ini harus benar-benar membutuhkan perhatian khusus di dalam pemakaiannya, seperti konstruksi sumurnya harus benar-benar terjamin sedikit adanya lumpur dan pasir, kemudian airnya harus benar-benar air bersih sehingga tidak mudah untuk menyebabkan karat atau menyebabkan short di dalam wiringnya. Itulah yang harus diperhatikan di dalam pompa submersible pump ini, dan fakta-faktanya seperti yang sudah dijelaskan, problem-problemnya yang paling muncul ada di 3 permasalahan tadi, yaitu bagian motor, bagian pompa, dan bagian wiringnya. Demikian penjelasan dari problem-problem yang sering terjadi untuk submersible pump.